Bu, kenapa alisnya berkerut begitu? Ini, sekolah kita kan baru aja disuruh pakai siplah kalau mau beli-beli. Nah, kan kantor butuh beli laptop dan printer, sedangkan saya belum bisa cara pakainya gimana. Siplah yang dibuat sama Kemendikbud itu bukan, Bu? Iya, Pak. Ini saya ada video tutorial. Coba Ibu lihat dulu. Barangkali bisa membantu. Oke, Pak. Saya lihat dan pahami dulu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengadaan barang dan jasa menggunakan siplah Blibli untuk sekolah. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah masuk ke websitenya siplah.blibli.com. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kali masuk ke akun yang ada di pojok kanan, yang ada gambar manusianya ya Bapak dan Ibu. Kita klik, kemudian kita disambut dengan selamat datang, dan kita akan memilih sebagai pembeli. Selanjutnya kita akan masuk dengan username dan password yang telah diberikan dari Dapodik kepada pelaksana PBJ. Nah, selanjutnya tampilannya akan berubah. Di pojok kanan ini sudah ada nama dan nama sekolah. Nah, di Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa menu yang dimiliki oleh Siplah Blibli. Kita bisa lihat ada kategori belanja dan ada cari barang di sini dengan gambar kaca pembesar. Nah, ini akan memudahkan kita ketika kita ingin berbelanja. Nah, jika kita scroll ke bawah, di bawah ini sudah ada beberapa barang di etalase Siplah Blibli. Namun akan lebih mudah jika kita mencari dengan fitur cari barang di sini. Nah, kita pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan membeli sebuah printer. Nah, kita cari printer, kita ketik printer, kemudian kita cari, kemudian di pojok kiri ada beberapa fitur seperti harga yang kualifikasi harga yang kita inginkan, misalnya kurang dari 10 juta, kemudian jarak penjual, misalnya 20 km maksimal, atau jika kita turun ke bawah ada lagi misalnya khusus di Provinsi Jawa Tengah. Setelah kita terapkan filter tersebut, maka akan muncul beberapa printer yang sesuai dengan filternya. Nah, misalnya saya akan memilih printer ini ya Bapak dan Ibu. Printer ini kita ada namanya kan ya, printer Epson. Kemudian ada, jika kita scroll ke bawah, informasi dan deskripsi produknya. Jika dirasa sudah sesuai dengan barang yang sesuai dengan perencanaan sekolah, kita bisa lakukan beli sekarang. Nah, barang ini nantinya akan masuk ke keranjang belanja. Nah, di keranjang belanja yang bisa kita lakukan adalah memilih sumber pendanaan. BOS reguler 2021, kemudian kita centang toko yang akan kita beli dengan pembeliannya jumlahnya 1. Kemudian kita juga bisa melakukan negosiasi. Namun apabila Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan negosiasi atau dirasa sudah pas harganya, maka langsung saja kita pencet di buat pesanan. Selanjutnya, setelah kita melakukan beli sekarang, kita pencet beli sekarang, maka akan masuk pesanannya telah dibuat. Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk ke keranjang kita ya. Di bagian pojok kanan nanti ada yang gambar orang dan akun kita, nanti kita lihat status barangnya. Nah, statusnya ini menunggu konfirmasi penjual. Nah, menunggu konfirmasi penjual ini berarti kita harus menunggu penjual mengkonfirmasi pesanan kita. Nah, setelah penjual melakukan konfirmasi, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengkonfirmasi, yaitu kita sebagai pembeli mengkonfirmasi bahwa kita telah yakin membeli barang ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konfirmasi,
kita lihat nih, dilihat detail pesanan, kemudian kita konfirmasi pesanan. Selanjutnya akan ada dialog apakah Anda yakin ingin mengkonfirmasi pesanan ini. Nah, jika dirasa Bapak dan Ibu sudah yakin, maka kita bisa pencet yakin. Selanjutnya, pesanannya akan terkonfirmasi dan kita akan menunggu persetujuan dari penjual. Nah, agar mempercepat proses ini, bisa saja penjual sedang tidak aktif atau kita melakukan pemesanan sore hari atau malam hari, kita bisa menghubungi penjual melalui kontak person yang ada di deskripsi. Nah, setelah penjual melakukan persetujuan, maka barang akan dikirim. Nah, pengiriman barang ini bisa saja 1 hingga 2 hari, bisa saja lebih, bisa hampir seminggu, tergantung di mana keberadaan toko yang kita beli. Nah, setelah barangnya diterima atau sampai di sekolah, maka kita melakukan konfirmasi bahwa kita telah menerima pesanan. Kita pencet kotak terima pesanan ini, kemudian ada dialog bahwa apakah Anda yakin telah menerima pesanan. Jika dirasa sudah yakin, maka kita pencet yakin. Nah, selanjutnya kita melakukan konfirmasi barang. Nah, konfirmasi barang ini akan ada dialog bahwa Bapak dan Ibu sebagai pembeli menyatakan bahwa telah menerima barang dari penjual dan barangnya itu telah sesuai dengan pesanan. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan dengan transfer atau yang akan digalakan mendatang itu adalah CMS ya Bapak dan Ibu, atau Internet Banking CMS menggunakan Bank Jateng. Nah, kita bisa lihat dari mana tagihannya dari sini. Dilihat tagihan ini, nanti akan muncul dialog seperti ini. Detail tagihan. Nah, nanti akan ada jenis banknya, ataukah BRI, ataukah Mandiri, dan ada nomor virtual account atau nomor ini yang akan kita gunakan. Ini hanya contoh saja ya Bapak dan Ibu. Kita gunakan untuk melakukan transfer. Nah, di bawahnya ada juga detail dari penjualnya, ada jumlah produk yang kita beli, dan ada logistik dan juga jumlah tagihan. Nah, jumlah tagihan ini yang akan kita gunakan untuk membayar tagihan ini. Jadi sebesar berapa tagihannya ini kita lihat dari detail dan jumlah tagihan ini. Gimana Bu? Masih bingung? Oh, simple ya Pak sebenarnya. Oke, saya coba sambil lihat videonya dulu ya. Permisi, paket atas nama Bu Risna. Iya Pak, betul. Ini paketnya Pak. Terima kasih. Ini ada paket. Ini yang kemarin dibeli pakai Siplah itu ya Bu? Iya Pak, betul. Wah, udah bisa pakai Siplah ya Bu? Iya Pak, lebih sederhana, lebih mudah, gak usah ke toko juga. Bisa dibeli dari sekolah, udah diantar.